Halo rekan petani, khususnya petani pemula. Jumpa lagi dengan saya, Fransiskus Minan atau Ed Minan. Pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, saya akan mau menyampaikan kepada rekan-rekan petani pemula tentang pentingnya kastarasi pada tanaman kelapa sawit kita, kemudian tujuannya apa, lalu kapan kita harus melakukan kastarasi, dan kemudian juga alat apa yang harus kita gunakan dalam melaksanakan kastarasi. Baik para rekan-rekan petani pemula, dalam kesempatan saat pagi hari ini, yang pertama saya mohon maaf dan ingat bahwa kita tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Sang Pencipta atau kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan petani, pada kesempatan hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, pentingnya kastarasi pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, pertama adalah kita mau berbicara apa sih sebetulnya kastarasi itu. Baik para petani pemula, bahwa kastarasi adalah bagian daripada pekerjaan pada tanaman kelapa sawit kita yang harus kita lakukan dan sangat penting kita lakukan, karena itu merupakan bagian daripada pertumbuhan pada tanaman kelapa sawit kita. Lalu apa tujuannya? Baik para petani pemula, bahwa tujuan daripada kastarasi adalah yang pertama, kita mau mengalihkan unsur hara pada pertumbuhan generatif yang tidak ekonomis kepada pertumbuhan perkembangan vegetatif. Dan dalam hal ini juga kastarasi itu harus dilakukan di mana ketika kita melakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawit kita, lebih terfokus pada pertumbuhan vegetatif yang lebih maksimal. Dan kastarasi dilakukan, yang perlu kita ingat bahwa kapan kita akan memulai panen kita. Itu yang perlu kita ingat bersama. Nah, saudara-saudari para petani muda atau petani pemula, dalam hal ini saya mau berbagi serta mengingatkan kepada kita rekan-rekan petani pemula, di mana sekali lagi bahwa pentingnya kastarasi pada tanaman kelapa sawit kita. Dan kapan kita melakukan, saat kita melakukan kastarasi. Nah, perlu kita ketahui kapan kita melakukan kastarasi. Yang pertama, kita melihat perkembangan tanaman kelapa sawit kita, tetapi seyogianya tahu pada umumnya bahwa ketika tanaman kelapa sawit kita sudah mengeluarkan bunga, pada umumnya itu di usia 14, 16, kemudian 18, 20, dan 22. Ya. Pada masa-masa itulah atau pada tahapan-tahapan itulah kita melakukan kastarasi. Nah, sekali lagi saya ingatkan kapan kita melakukan kastarasi. Kastarasi dilakukan kita melihat perkembangan tanaman kelapa sawit kita apakah sudah mengeluarkan bunga. Nah, ingat bahwa di usia 16 bulan, karena kita melihat sudah mulai keluar bunga jantan, sudah keluar cadangan-cadangan bunga dan buah.
pada usia 16 bulan, dan pada saat itulah kita boleh melakukan kastrasi atau membuang bunga jantan dan bunga betina. Lalu kapan lagi? Di usia 18 bulan juga kita harus melakukan kastrasi atau membuang bunga-bunga jantan pada tanaman kelapa sawit kita. Kemudian di usia 20 bulan ya kita tetap melakukan kastrasi. Dan setelah itu di usia 22 bulan kita tetap melakukan kastrasi. Dan kastrasi dilakukan bagaimana sistem pembuangannya di usia 16 bulan, 18 bulan, kemudian 20 bulan sampai pada usia tanaman kelapa sawit kita 22 bulan. Pembuangan bunga, baik itu bunga jantan maupun bunga betina, itu kita buang habis. Nah, rekan-rekan petani muda atau petani pemula, yang sangat penting kita ingat kapan kita terakhir melakukan kastrasi. Nah, yang pertama juga perlu kita ketahui ketika kita memutuskan, karena secara idealnya bahwa pada tanaman kelapa sawit itu untuk panen pertama itu idealnya itu di usia tanam kurang lebih sekitar 30 bulan atau 2 tahun 6 bulan. Nah, maka saudara-saudariku para petani muda atau petani pemula, pembuangan bunga jantan maupun bunga betina itu di usia tanam kita usia 22 bulan. Dan setelah masuk pada usia ke 24 bulan itu mulai kita batasi. Nah, apa pembatasannya? Pada saat melakukan kastrasi di usia 24 bulan, karena target kita atau idealnya kita panen perdana itu di usia 30 bulan, maka saat melakukan kastrasi di usia 24 bulan itu kita tidak membuang bunga jantan, cukup hanya membuang bunga betina saja. Ya, itu hanya sekedar mengingatkan kita semua. Nah, rekan-rekan petani muda atau petani pemula, sekali lagi kita mengulang bahwa betapa pentingnya kastrasi pada tanaman kelapa sawit kita, di mana tadi dengan tujuan agar kita lebih memfokuskan unsur hara pada pertumbuhan generatif atau pertumbuhan bunga yang tidak ekonomis ke pertumbuhan vegetatif. Nah, selain itu juga bahwa tujuannya ketika kita melakukan pemupukan, tentunya unsur hara yang diserap oleh tanaman kelapa sawit kita lebih terfokus pada pembentukan vegetatif yang lebih normal menuju panen perdana kita atau panen pertama kita di usia 30 bulan. Nah, kemudian yang ketiga, tujuannya juga agar pertumbuhan batang itu sama ya, dari tanaman kelapa sawit kita yang pertama, kemudian ketiga, keempat, dan seterusnya itu perkembangan batangnya sama dan lebih kokoh ketika kita melakukan kastrasi sesuai dengan tahap-tahap yang telah saya sampaikan pada eksodium tadi. Dan ingat sekali lagi
pentingnya kastarasi itu bertujuan untuk memfokuskan unsur hara pada pertumbuhan generatif menuju ke pertumbuhan vegetatif. Ya, itu. Lalu kemudian usia kapan kita melakukan kastarasi atau pembuangan bunga atau buah yang tidak ekonomis itu di usia 16 bulan, kemudian 18 bulan, kemudian 20 bulan, kemudian 22 bulan, dan sampai pada usia ke 24 bulan. Itu terakhir kita melakukan kastarasi. Sekali lagi saya ingatkan pada kita semua, khususnya petani muda atau petani pemula, di usia tanam kita usia ke 24 bulan kita tidak melakukan kastarasi main libas habis. Ingat bahwa yang kita buang hanya cukup bunga betina. Karena di usia ke 30 bulan kita pasti akan mendapatkan hasil yang normal atau vegetatif atau buah yang normal di usia panen perdana pada usia 30 bulan. Nah, rekan-rekan petani muda atau pemula, apa alat yang kita gunakan? Jelas bahwa alat yang kita gunakan itu bisa kita temukan baik kita dapatkan secara online maupun di pasaran-pasaran melalui tokoh-tokoh pertanian ya. Jadi kita menggunakan dodos kecil disesuaikan dengan pelepah yang ada pada tanaman kelapa sawit kita, atau boleh juga kita melakukan kastarasi dengan menggunakan alat dodos yang menggunakan ada cangkang, ada lubang di bagian belakangnya. Nah, itu kegunaannya untuk mempermudah kita dalam menarik ketika kita melakukan kastarasi ada bunga atau generatif yang bentuknya seperti dompet. Ya, para petani pemula atau petani muda saat ini memang benar seperti yang terlihat di belakang saya bahwa saya sudah melakukan kastarasi ya, saya sudah melakukan kastarasi pada tanaman kelapa sawit saya ini, dan saat ini saya masuk pada putaran yang ketiga ya, putaran yang ketiga di usia nanti usia 20 bulan ya. Nah, setelah saya lihat secara pribadi saya, setelah saya bandingkan, saya lakukan, kemudian saya bandingkan, ternyata memang manfaat daripada kastarasi itu sangat luar biasa ya. Jadi sekali lagi bahwa dengan kekokohan batang pada tanaman kelapa sawit saya itu luar biasa, kemudian juga rata-rata besarnya sama ya. Jadi itu pentingnya kita melakukan kastarasi pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, kemudian juga yang menjadi hal penting dalam melakukan kastarasi seperti halnya kita manusia ya, ketika kita belum bisa bertumbuh kemudian besar kemudian menjadi dewasa, seperti itulah juga tanaman kelapa sawit kita.
Artinya kita harus membentuk pondasi yang kuat dulu, memberikan badan yang kuat dulu, memberikan support ya pada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya, agar tubuh tetap sehat kemudian kuat ketika nanti saatnya untuk menghasilkan, maka saat itulah kita melihat secara bersama pentingnya kastarasi. Baik para rekan-rekan petani, jadi sekali lagi bahwa jangan kita merasa sayang terhadap tanaman vegetatif yang muncul di usia 16 bulan, 18 bulan, 20 bulan, 22 bulan, kemudian 24 bulan. Itu harus dikastarasi. Jadi jangan sayang melihat buahnya bermunculan sudah ada. Dan ingat bahwa itu hasil yang tidak ekonomis. Oke, baik ya, semangat. Sekali lagi dalam penyampaian dan penjelasan saya pada kesempatan hari ini mengingatkan kepada kita sebagai petani muda atau petani pemula tentang pentingnya kastarasi, apa itu tujuan kastarasi pada tanaman kelapa sawit kita, itu sangat penting sekali dan harus dikastarasi atau membuang bunga jantan dan bunga betina di usia 16, 18, 20, 22. Kemudian di usia 24 kita hanya mengkastarasi atau membuang bunga betina saja. Demikian, ingat pesan saya, terus tetap semangat ya, tetap semangat dalam proses perawatan tanaman kelapa sawit kita, karena kedepannya kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Tentunya saudara-saudari para petani pemula atau petani muda perlu kita ketahui dan mari kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar untuk menambah pengetahuan kita tentang menjadi petani pekebun, khususnya petani kelapa sawit. Sekali lagi, semangat, jangan menyerah, terus-menerus belajar, yang tidak kalah penting berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian.